Bilal berbincang dengan abinya. Dia berkata, "Abi, besok aku diminta ibu guru untuk mengikuti lomba azan." Alhamdulillah, Abi senang mendengarnya. Semoga Bilal mendapat hasil terbaik ya, kata Abi. Yang mana ya kira-kira Bilal? Ada yang bisa menunjukkan yang mana Bilal dan yang mana abinya? Mana ya kira-kira Bilal? Ayo coba kamu. Mana Bilal? Yang mana Bilal tunjuk? Yang ini? Benar. Dan ini adalah abinya Bilal. Lalu abinya melanjutkan perkataannya. Dulu Umi dan Abi menamai kamu Bilal dengan harapan dan doa kelak kamu akan menjadi orang yang saleh, pemberani, dan memiliki suara emas seperti Bilal, sahabat Rasulullah SAW. Suara emas? Abi, tolong ceritakan tentang Bilal, sahabat Rasul yang memiliki suara emas. Aku belum pernah mendengarkannya. Lalu abinya melanjutkan perkataannya. Bilal dahulunya adalah seorang budak yang memeluk Islam. Seorang budak tidak memiliki kebebasan karena dia harus melaksanakan semua perintah majikannya, termasuk untuk meninggalkan Islam. Tapi Bilal tidak mau meninggalkan Islam. Lalu saat itu datanglah Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Lalu Abi melanjutkan ceritanya. Sampai suatu ketika datanglah Abu Bakar membebaskan Bilal. Dan saat itu juga Bilal yang pemberani menjadi manusia yang bebas untuk pertama kali. Lalu tentang suara emasnya bagaimana, Abi? Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membangun sebuah masjid. Lalu orang-orang berdiskusi bagaimana cara memanggil para umat muslim untuk sholat. Lalu ada yang memberikan ide, bagaimana ya kita membunyikan lonceng saja. Tetapi itu mirip dengan orang Nasrani. Lalu ada lagi yang memberikan ide, bagaimana kalau kita membunyikan trompet saja, tapi itu mirip dengan orang Yahudi. Lalu bagaimana ya caranya supaya umat muslim bisa dipanggil untuk sholat? Kira-kira memakai trompet atau memakai lonceng? Ada yang tahu? Ada yang tahu seperti apa? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita lanjut ya. Bilal memiliki suara yang indah. Karena itu Rasulullah SAW meminta Bilal mengumandangkan azan. Setiap kali waktu sholat, Bilal akan azan di dekat pintu rumah Rasul yang bersebelahan dengan masjid. Setelah itu Rasul akan keluar dari rumah. Saat melihat Rasul keluar, Bilal segera melantunkan iqamah. Lanjut abinya. Lalu abinya melanjutkan lagi ceritanya. Saat kota Mekah dikuasai oleh Islam, Rasulullah SAW meminta Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah untuk pertama kalinya. Dengan lantang Bilal mengumandangkan azan. Saat itu beribu-ribu orang yang melihat sangat takjub mendengarkan suara Bilal yang sangat indah. Suara Bilal ternyata indah sekali ya, sehingga semuanya tertakjub melihatnya. Ada yang mau suara indah seperti Bilal? Ada. Jadi kalian jangan malu kalau nanti disuruh azan di masjid ya. Lalu abinya melanjutkan ceritanya. Saat Rasulullah
untuk melakukan azan. Karena setiap Bilal azan, dia selalu mengingat Rasulullah dan menitikkan air mata, sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan azannya. Kasihan ya Bilal, dia sangat sedih dan merasa kehilangan saat Nabi meninggal dahulu. Kita lanjut ya. Lalu setelah mengakhiri cerita tadi, Bilal berkata kepada abinya, "Masya Allah Abi, aku terharu mendengar kisah Bilal. Aku akan berusaha agar bisa seperti Bilal, mengajak banyak orang untuk melaksanakan sholat di masjid dengan suara azan yang aku kumandangkan." Amin ya robbal alamin. Semoga anak Abi seperti Bilal yang sesungguhnya, soleh, pemberani, dan menyeru umat muslim untuk datang sholat ke masjid ketika mendengar suara azan. Nah, dari cerita tadi, siapa nih yang mau seperti Bilal yang sesungguhnya? Bilal sahabat Rasulullah yang memiliki suara emas, pemberani, dan juga soleh. Ada yang mau? Saya beneran. Iya. Ya. Ada lagi yang mau mendengarkan cerita dari Ibu? Masih ada lagi? Kita lanjut besok ya ceritanya. Nah, untuk hari ini sudah dulu ya cerita kita hari ini. Sekarang Ibu tutup. Assalamualaikum